Bau disinfektan yang menyengat menyebar di sepanjang koridor yang diterangi lampu neon putih. Aku duduk diam di deretan kursi plastik berwarna biru muda di ruang gawat darurat RSUD Tugurejo. Derit roda berangkar di lantai ubin, berpadu dengan isak tangis dan teriakan keluarga pasien lain, menciptakan simfoni yang menyesakan. Ibu mertuaku, Bu Wati, baru saja dimasukkan ke ruang resusitasi sekitar 1 jam yang lalu. Beliau tiba-tiba pingsan di tengah hiruk-pikuk pasar Peterongan saat sedang berbelanja. Ketika aku menerima telepon dari nomor tak dikenal milik seorang pejalan kaki, aku segera membatalkan janji untuk mengantar klien melihat sebidang tanah di pinggiran kota. Kemudian, aku memacu sepeda motor, tuaku menyusuri jalanan berdebu sejauh lebih dari 20 km menuju rumah sakit. Seorang dokter keluar dari UGD, melepas masker bedahnya, memperlihatkan wajah yang tegang. Ia melihat sekeliling lalu bertanya dengan lantang siapa keluarga pasien atas nama Wati. Aku segera berdiri dan mendekatinya, memperkenalkan diri sebagai menantu perempuannya. Dokter itu menatapku dengan cemas lalu menyampaikan berita mengerikan yang membuat telingaku berdengung. Bu Wati mengalami aneurisma aorta pecah. Kondisinya sangat kritis. Dokter meminta keluarga untuk segera menyediakan uang muka sebesar 400 juta rupiah untuk operasi darurat demi menyelamatkan nyawanya. Jika terlambat, prognosisnya hampir pasti fatal. 400 juta rupiah. Angka itu bergema di kepalaku seperti sambaran petir. Sejak suamiku, Dimas, meninggal dalam kecelakaan kerja 5 tahun lalu, aku harus berjuang sendirian. Menjadi agen properti tidak semewah yang dibayangkan orang. Setiap hari berpanas-panasan dan kehujanan. Makan siang dengan nasi bungkus di pinggir jalan. Keringat membasahi kemeja. Semua demi komisi yang tidak seberapa. Aku menabung setiap rupiah yang kuperoleh. Aku rutin mengirim uang ke kampung untuk merawat ibu mertuaku, berharap beliau bisa menikmati hari tua yang tenang. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari sakuku dan membuka aplikasi mobile banking. Jariku terasa kaku saat memasukkan kata sandi. Layar menyala, menampilkan saldo rekening sebesar 75.000 rupiah. Aku memejamkan mata, merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Tabungan daruratku yang hanya sekitar 25 juta rupiah telah ludes untuk membayar biaya UGD, serangkaian tes mahal, dan sewa tempat tidur perawatan intensif untuk Bu Wati. Sekarang, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan rasa pahit yang menyesakkan tenggorokan. Aku menekan nomor Gilang, satu-satunya saudara iparku. Gilang tinggal di kota. Kudengar ia tinggal di sebuah apartemen mewah, mengendarai mobil mahal, dan menjalani hidup yang sangat nyaman. Telepon berdering 4 kali sebelum diangkat. Dari seberang telepon terdengar suara musik yang hingar-bingar dan suara Gilang yang terdengar malas. Aku menjelaskan dengan cepat kondisi kritis ibu, memintanya untuk segera membawa uang ke rumah sakit untuk biaya operasi. Namun, yang kudapat sebagai balasan dari kekhawatiranku adalah sikap acuh tak acuh yang mengerikan. Gilang menghela napas panjang, memulai lagu lama keluhan kemiskinannya yang sudah biasa ku dengar. Katanya bisnisnya sedang seret. Kafe yang baru dibukanya merugi besar. Utang menumpuk di mana-mana sehingga ia tidak bisa mengusahakan uang. Gilang menutup telepon dengan sebuah kalimat menusuk. Kakak ipar kan yang tinggal dekat ibu. Ya sudah, Mbak. Cari cara sendiri saja. Aku lagi sibuk urus utang. Enggak bisa pulang. Setelah itu, ia langsung mematikan telepon, meninggalkanku terombang-ambing dalam kebingungan. Aku berdiri terpaku di tengah koridor rumah sakit, menatap layar ponsel yang sudah gelap. Sikap tak berperasaan adik iparku bagai sember air dingin yang menyiram wajahku, menyadarkanku dari kepatuhan buta pada etika menantu mertua selama bertahun-tahun.
Aku teringat hari-hari di mana aku pasrah bekerja keras mengirimkan setiap receh hasil jerih payahku untuk Ibu Wati. Sementara putra kandungnya hidup mewah dan boros dari keringat orang lain. Kelelahan fisik dan mental ini telah mencapai batasnya. Dengan langkah berat, aku kembali ke ruang kerja dokter. Dokter itu menatapku, menunggu anggukan kepala dan selembar bukti pembayaran operasi. Aku menatap lurus ke matanya, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Aku berkata dengan jelas, kata demi kata, tidak usah dilanjutkan perawatannya. Dok, saya tidak punya uang. Dokter itu terperangah menatapku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Suasana di dalam ruangan menjadi begitu pekat dan senyap. Pernyataanku terdengar sangat dingin. Tetapi itulah kenyataan paling kejam yang harus kuhadapi. Aku tidak bisa menggunakan 75 melo rupiah terakhirku untuk menanggung nyawa yang ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Berita penolakanku untuk membayar biaya operasi ibu mertua menyebar secepat api membakar jerami kering. Hanya setengah jam kemudian, kerabat dari pihak almarhum suami berdatangan ke rumah sakit. Bude, Pakde, dan bibiku mengerumuniku di sudut koridor. Tatapan mereka setajam peluru. Jari-jari mereka menunjuk lurus ke wajahku dan caci maki pedas menghujaniku tanpa ampun. Budeku berkacak pinggang sambil berteriak. Menantu tidak punya hati. Sudah disekolahkan tinggi-tinggi, tapi tidak punya perasaan. Melihat mertua sekarat di ranjang rumah sakit tapi tidak mau menolong Pakdeku menimpali, berdecak sambil menghela napas. Menyalahkan almarhum Mas Dimas yang dulu dianggapnya buta karena telah memilih perempuan tak berperasaan sepertiku sebagai istri. Mereka berlomba-lomba menguliti kepribadianku. Menganggapku sebagai pendosa paling pantas dihukum di dunia. Orang-orang yang berlalu lalang di koridor pun berhenti. Berbisik-bisik penasaran sambil menunjuk ke arahku. Jika ini adalah Rania 5 tahun yang lalu, mungkin aku sudah ambruk menangis, memohon pengertian mereka. Aku akan berlari pontang-panting. Bahkan berlutut meminjam uang dari rentenir demi menyenangkan orang-orang yang mengaku sebagai kerabat ini. Tapi hari ini, aku tidak meneteskan air mata setetes pun. Hatiku telah membatu. Atau lebih tepatnya, telah membeku oleh kepalsuan dari apa yang disebut ikatan keluarga suami. Aku berdiri tegak. Mataku dengan tenang menyapu setiap wajah yang memerah karena amarah. Aku berdeham, memotong rentetan cercaan budeku yang sedang mencapai puncaknya. Aku menyatakan dengan jelas dan runtut di hadapan mereka semua. Uang simpananku yang tak seberapa sudah habis untuk biaya gawat darurat dan ranjang perawatan awal. Kantongku sekarang benar-benar kosong. Aku mengatakan yang sebenarnya tentang Gilang, putra emas Ibu Wati, yang baru saja menolak tanggung jawab untuk menyelamatkan ibunya. Aku menyarankan para bude, Pakde, dan bibi untuk menelepon keponakan kesayangan mereka yang sedang mengendarai mobil mewah di kota itu untuk pulang dan mengurus ibunya. Daripada berdiri di sini memaksa seorang menantu janda yang miskin sepertiku untuk menanggung utang raksasa. Kata-kataku yang setajam pisau membuat kerumunan kerabat itu terdiam. Mereka saling berpandangan dengan bingung. Tak ada yang bisa berkata-kata lagi. Kebenaran tentang sikap tak tahu balas budi Gilang membuat mereka gentar. Tampaknya, jauh di lubuk hati, mereka juga tahu sifat egois keponakan mereka itu. Tetapi mereka hanya terbiasa menindas seorang wanita yang dianggap lemah. Melihat mereka terdiam, aku dengan tegas berbalik dan melangkah pergi. Mengabaikan tatapan canggung di belakangku. Aku melangkah keluar dari gerbang rumah sakit. Disambut oleh terik matahari siang. Keringat membasahi keningku. Aku menyalakan motor tuaku dan bergabung dengan arus lalu lintas yang padat. Aku berkendara lurus menuju lingkungan kamar kosku yang miskin dan kumuh. Tersembunyi di sebuah gang kecil di Kampung Melati. Mendorong pintu kayu yang lapuk, aku masuk ke dalam kamar. Hawa panas yang terperangkap dari atap seng langsung menyengat wajahku.
Ruangan sempit seluas kurang dari 15 meter persegi itu pengap dan gelap. Sejak suamiku meninggal, aku pindah dari rumah besar keluarga suami agar Ibu Wati bisa hidup lebih leluasa. Dan menyewa kamar reot ini untuk menghemat setiap rupiah biaya hidup. Aku melangkah ke depan altar kecil untuk Mas Dimas. Menyalakan sebatang dupa. Memandang foto almarhum suamiku yang tersenyum lembut. Hidungku terasa pedih. Perasaan sedih yang mendalam membuatku tersungkur di tepi meja. Memegang erat pinggirannya. Bahuku bergetar hebat. Aku membiarkan diriku lemah selama beberapa saat. Namun, ketika dupa itu habis terbakar, aku menyeka sudut mataku dan membangkitkan kembali semangatku. Aku tidak bisa terus-menerus pasrah menjadi korban yang sia-sia. Aku membungkuk. Menarik sebuah kotak kardus berdebu dari bawah ranjang. Di dalamnya ada semua dokumen lama, berkas pribadi, dan kenang-kenangan milik Mas Dimas. Aku membolak-balik setiap tumpukan dokumen. Mencari surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah keluarga suami sebelumnya. Sebidang tanah luas di kampung yang ditinggalkan oleh ayah mertuaku adalah aset bersama. Ketika ada proyek pembangunan jalan tol yang melintasinya, tanah itu masuk dalam kategori pembebasan lahan untuk ganti rugi. Ibu Wati selalu mengeluh bahwa uang kompensasi tidak seberapa dan harus digunakan untuk banyak uang pelicin sehingga bisa dibilang impas. Aku selalu percaya padanya tanpa pernah bertanya lebih lanjut. Tetapi sikap Gilang hari ini menanamkan keraguan yang mendalam di hatiku. Aku memutuskan harus memperjelas semuanya. Keesokan paginya, aku membawa setumpuk berkas tebal ke kantor pengacara Budi. Pak Budi adalah teman kuliah Mas Dimas. Terkenal sebagai pengacara yang adil dan tajam dalam menangani kasus-kasus perdata. Kantornya terletak di lantai 2 sebuah ruko tua. Beraroma kertas cetak dan kopi yang baru disangrai. Melihatku masuk dengan penampilan kuyu, Pak Budi bergegas membuatkan segelas air hangat dan meletakkannya di hadapanku. "Ada apa, Mbak Rania?" tanyanya ramah. Aku menjelaskan seluruh kejadian di rumah sakit kemarin. Sekaligus menunjukkan kepada Pak Budi dokumen-dokumen terkait tanah warisan keluarga suamiku. Aku memintanya untuk memberikan nasihat hukum mengenai hak waris Mas Dimas atas aset tersebut dan hak-hakku sebagai istri sah almarhum. Pak Budi mendengarkan dengan saksama. Alisnya berkerut. Ia membuka laptopnya dan mulai memeriksa portal data pertanahan dan dokumen notaris terkait. Suasana di kantor menjadi hening. Hanya terdengar suara ketukan keyboard. Hampir 1 jam berlalu. Pak Budi menghela napas. Mencetak setumpuk dokumen. Lalu meletakkannya di atas meja. Ia menatapku dengan sorot mata yang campur aduk antara kasihan dan marah. Pak Budi berkata, "Fakta yang baru saja saya periksa mungkin akan membuat Mbak sangat terkejut. Menurut catatan yang tersimpan di instansi berwenang, tanah milik keluarga suami Mbak saat dibebaskan ternyata tidak bernilai rendah seperti yang selalu dikeluhkan Ibu Wati. Jumlah total uang ganti rugi, ditambah dengan dana pensiun dan buku tabungan peninggalan ayah mertuaku, mencapai angka 1,5 miliar rupiah. Dan yang paling mengerikan adalah Ibu Wati secara diam-diam telah menandatangani surat kuasa untuk mentransfer seluruh uang 1,5 miliar itu ke rekening pribadi Gilang. Transaksi-transaksi ini dilakukan secara tersebar selama 3 tahun terakhir. Sepenuhnya di belakangku. Tidak berhenti di situ. Pak Budi mengeluarkan salinan sertifikat hak guna bangunan. Ia menunjuk pada baris yang dicetak tebal. Saat tanah lama dibebaskan, pemerintah memberikan 1 unit rumah susun relokasi sebagai tempat tinggal baru bagi keluarga. Seharusnya menurut hukum waris, aset tersebut harus dibagi rata di antara para ahli waris tingkat pertama. Termasuk bagian untuk Mas Dimas, suami Mbak. Dan kini Mbak adalah wakilnya yang sah. Namun, lanjutnya,
Ibu Wati telah memanfaatkan ketidaktahuan dan kepercayaan Bak yang mutlak dengan sengaja menandatangani dokumen yang mengalihkan seluruh hak kepemilikan unit rumah susun itu atas nama satu orang saja. Orang itu tidak lain adalah Gilang. Aku memegang kertas-kertas bukti itu di tanganku. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk jantungku. Telingaku berdenging. Mataku berkunang-kunang. Kebenaran yang kejam terpampang jelas pada stempel-stempel merah dan tanda tangan yang dingin itu. Selama ini, Ibu Wati selalu berperan sebagai ibu mertua tua yang lemah dan miskin. Setiap bulan ia menerima uang hasil keringatku dari pekerjaan sebagai agen properti yang melelahkan. Ia menggunakan alasan berhemat untuk memaksaku tinggal di kamar kos. Memberikan ruang agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Namun di belakangku, ia diam-diam melenyapkan seluruh kekayaan keluarga untuk putra bungsunya. Sikap pilih kasih yang buta. Pemikiran yang mengagungkan anak laki-laki dan meremehkan menantu telah menutupi akal sehatnya. Di matanya, menantu janda ini pada akhirnya hanyalah orang lain. Tidak lebih dari alat pencari uang untuk menafkahi keluarganya. Keringat yang kuteteskan di lokasi-lokasi proyek yang berdebu, makan siang yang sering kulewatkan. Semua itu ternyata hanyalah sebuah drama konyol di mana aku menjadi korban sukarela. Aku membanting tumpukan berkas itu ke meja. Rasa sesak di tenggorokan berubah menjadi amarah yang membara. Aku memutuskan tidak bisa lagi diam dan pasrah. Aku harus menuntut keadilan. Tidak hanya untuk uang hasil jerih payahku, tetapi juga untuk melindungi kehormatan dan bagian aset yang seharusnya menjadi hak Mas Dimas. Aku meminta pengacara Budi untuk menyiapkan semua prosedur hukum yang diperlukan untuk mengajukan gugatan. Pertarungan ini akan kuperjuangkan sampai akhir. Setelah meninggalkan kantor pengacara, aku kembali ke kamar kos untuk mengemasi beberapa setel pakaian untuk dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba telepon berdering. Layar ponsel menampilkan nama Gilang. Aku menarik napas dalam-dalam. Menekan amarah yang bergejolak di dada. Dengan tenang, aku menekan tombol jawab. Begitu terhubung. Dari seberang terdengar suara Gilang yang manis dan menjilat hingga membuatku mual. Ia memanggilku Mbak Rania. Menyebut dirinya adik dengan sangat akrab. Sangat kontras dengan sikap acuh tak acuhnya kemarin. Gilang dengan nada membujuk berkata, "Kondisi ibu sedang kritis. Nyawanya di ujung tanduk. Sebagai anak, kita tidak bisa hanya berdiam diri." Ia menyarankanku untuk sementara waktu meminjam uang dari rentenir atau meminjam dari rekan kerja di kantor properti untuk membayar biaya operasi 400 juta untuk ibu terlebih dahulu. Gilang bersumpah akan menjual kafenya. Begitu ada yang membeli dan membayar, ia akan mengembalikan semuanya kepadaku. Pokok dan bunganya. Ia berjanji tidak akan membiarkan kakak iparnya merugi. Kata-kata manis penuh kepalsuan dari Gilang membuatku merasa jijik. Ia dengan sengaja mencoba mendorongku ke dalam jerat utang untuk melindungi kantongnya sendiri. Aku menjawab dengan nada dingin. Aku secara belak-belakan mengungkap kemunafikannya. Aku menanyainya tentang mobil mewah baru yang ia beli beberapa bulan lalu. Aku memintanya untuk segera menjual mobil itu demi mendapatkan uang untuk menyelamatkan ibu kandungnya. Daripada menghasut kakak iparnya yang malang ini untuk meminjam dari lintah darat, mendengar aku menyebut mobilnya, Gilang terdiam. Melalui telepon, aku bisa merasakan kegugupan dan keterkejutannya. Ia menarik napas berat, mencoba mencari alasan untuk menutupi. Gilang meninggikan suaranya. Berdalih bahwa mobil itu dibeli dengan cicilan dan BPKB-nya masih dipegang oleh bank sehingga tidak bisa langsung dijual. Alasan yang canggung dan penuh celah itu semakin memperjelas wajah egois anak kesayangan itu. Ketika melihatku tetap bersikeras tidak mau meminjam, Gilang langsung mengubah sikapnya. Ia mengumpat beberapa kali. Memakiku sebagai perempuan picik. Perhitungan dengan keluarga sendiri, lalu dengan marah membanting telepon. Sore itu aku kembali ke rumah sakit.
Berkat intervensi obat-obatan dan peralatan medis sementara, Ibu Wati telah melewati fase kritis awal dan sadar kembali. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, beliau terbaring di ranjang, dikelilingi oleh selang-selang yang rumit. Sementara mesin ventilator berbunyi bip-bip secara teratur. Melihatku masuk, beliau membuka matanya yang sayu. Alih-alih bertanya bagaimana lelahnya aku seharian ini, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya justru membela putra bungsunya. Suaranya serak dan terputus-putus, tetapi masih kental dengan sikap pilih kasih yang buta. Beliau berkata, Gilang sedang merugi. Rumah tangganya sedang ribut terus-menerus. Kasihan anak dan cucunya. Ibu tidak mau menambah beban untuk Gilang. Beliau menasihatiku, sebagai menantu tertua di keluarga, untuk berusaha meminjam uang dari kerabat dan teman-teman agar beliau bisa melewati masa sulit ini. Nanti setelah sehat, beliau akan memaksa Gilang untuk membayarnya kembali. Melihat wanita tua yang lemah terbaring di ranjang rumah sakit, seharusnya aku merasa iba. Tetapi bayangan lembar-lembar transfer uang 1,5 miliar dan surat pengalihan hak rumah susun kembali muncul dengan jelas di benakku. Hatiku menjadi sekeras baja. Aku tidak membantah, juga tidak setuju. Hanya berdiri menatapnya dengan tatapan hampa. Aku sadar, bahkan jika ia berhadapan dengan kematian, posisi anak kesayangannya di hatinya akan selalu menjadi yang utama. Sementara aku selamanya hanyalah alat pengorbanan yang bisa ia peras. Menjelang malam, Gilang muncul di UGD. Ia mengenakan kemeja bermerek yang tersembunyi di balik jaket tipis. Tangannya menggenggam ponsel model terbaru. Rambutnya ditata rapi dan berkilau. Namun, begitu melangkah masuk ke ruang perawatan, Gilang langsung mengubah raut wajahnya. Memainkan sebuah drama yang sangat luar biasa di depan ibu dan kerabat yang sedang berjaga di sana. Gilang berjalan dengan langkah terseok-seok, bergegas ke sisi ranjang Ibu Wati. Ia menggenggam tangan ibunya yang keriput, lalu mulai menangis meraung-raung. Gilang bercerita dengan pilu tentang betapa sengsaranya dia. Bagaimana rumahnya akan disita oleh penagih utang. Ia bersumpah di hadapan para paman dan bibi bahwa ia sedang pontang-panting mencari pinjaman. Bahkan sedang menggadaikan satu-satunya sertifikat tanah yang ia miliki ke rentenir untuk mendapatkan uang demi menyelamatkan ibunya. Tetapi pihak pemberi pinjaman sedang terkendala prosedur, sehingga uangnya belum bisa cair. Setiap kata, setiap tetes air mata buaya dari Gilang, membuat para kerabat mengangguk-angguk simpati. Lalu berbalik melirikku dengan tatapan mencela karena dianggap tidak mau berbagi beban dengan adik iparnya. Aku bersandar di dinding, melipat tangan di dada. Diam-diam mengagumi bakat akting tingkat dewa dari adik iparku itu. Ketika drama ratapan kemiskinan itu berakhir, barulah aku perlahan melangkah ke tengah ruangan. Aku mengeluarkan ponsel bututku, membuka aplikasi perbankan, dan menyodorkan layar yang menunjukkan saldo 75.000 rupiah di depan semua orang. Aku berkata dengan suara keras agar seisi ruangan bisa mendengarnya. Aku menegaskan sekali lagi bahwa hartaku hanya tersisa sejumlah ini. Seluruh modalku sudah habis untuk biaya rumah sakit awal. Selanjutnya, aku berbalik menatap tajam wajah Gilang. Sudut bibirku menyunggingkan senyum sinis. Dengan suara sedingin es, aku balik menanyai Gilang tentang liburan mewah bersama istrinya baru-baru ini. Aku bertanya pada Gilang berapa puluh juta yang dihabiskan saat ia dan istrinya Vina berlibur di resor bintang 5 di Lombok bulan lalu. Aku bertanya lagi tentang koleksi tas bermerek yang baru saja dipamerkan Vina di media sosial minggu lalu, yang nilainya setara dengan gaji seorang buruh selama berbulan-bulan. Pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi dan tajam dariku menghantam titik lemah Gilang, membuatnya membeku. Semua argumen pembelaan tercekat di tenggorokannya. Para kerabat di sekelilingnya mulai berbisik.
Tatapan mereka berubah dari simpati menjadi curiga. Mengamati keponakan kesayangan mereka. Dipermalukan habis-habisan. Wajah Gilang memerah padam. Ia tidak menemukan alasan untuk membantah. Lalu dengan kasar menepis tanganku. Menggumamkan beberapa umpatan tak berarti, dan berbalik pergi dengan marah ke koridor rumah sakit untuk merokok. Di dalam ruang perawatan, hanya tersisa keheningan yang menyesakan. Ibu Wati berbaring di ranjangnya. Matanya terpejam rapat. Napasnya menjadi lebih berat. Mungkin beliau juga mulai menyadari bahwa putra yang ia korbankan segalanya demi kesenangannya. Kini siap meninggalkannya demi melindungi gaya hidup mewahnya. Tapi drama ini belum berakhir. Dan aku berjanji pada diriku sendiri akan merobek semua tirai beludru yang menutupi kebusukan keluarga ini. Meskipun aku harus dicap sebagai menantu yang kejam. Aku harus mendapatkan keadilan untuk diriku sendiri. Gilang kembali ke ruang perawatan setelah menghabiskan sebatang rokok di koridor. Ia masuk dengan wajah yang dibuat setenang mungkin. Merapikan rambutnya yang acak-acakan dan berdeham untuk menarik perhatian para kerabat. Gilang memutar pandangannya sekeliling lalu melontarkan dalih licik. Ia menjelaskan bahwa seorang teman baiknya baru saja mengirim pesan. Memberitahu bahwa ia sudah mentransfer uang sebesar 400 juta untuk biaya rumah sakit. Tetapi karena sistem bank sedang bermasalah untuk transaksi di luar jam kerja, uangnya belum masuk ke rekening. Gilang bahkan berkata dengan suara lantang kepada Bude dan Pak D-nya. Semuanya tenang saja. Besok pagi bank buka seperti biasa. Uangnya pasti masuk. Saat itu juga saya akan langsung bayar lunas ke rumah sakit. Tidak akan kurang sepeser pun. Aku bersandar di bingkai pintu. Tertawa terbahak-bahak. Tawa tertahanku yang getir menggema di ruang perawatan yang sunyi. Membuat semua mata kembali tertuju padaku. Budeku mengerutkan kening. Tampak tidak senang hendak menegurku. Tetapi aku dengan cepat mengangkat tangan memberi isyarat agar ia berhenti. Aku mengeluarkan ponsel bututku dari saku jaket. Menatap lurus ke wajah Gilang dengan sorot mata yang tajam. Aku mengumumkan kepada semua orang di ruangan itu bahwa jika Gilang suka bermain drama, aku akan membantunya mengakhiri pertunjukan itu dengan cara yang paling nyata. Aku langsung menelepon Pak Tono, seorang pegawai kelurahan yang mengurus berkas ganti rugi pembebasan lahan di wilayah rumah suamiku dulu. Aku menyalakan mode pengeras suara dan mengatur volume paling tinggi untuk memastikan setiap kata dari seberang telepon terdengar jelas oleh setiap orang di ruangan ini. Terutama oleh ibu mertuaku yang terbaring di ranjang. Telepon berdering 3 kali sebelum seseorang mengangkatnya. Suara Pak Tono yang berat terdengar. Menanyakan, ada urusan mendesak, apa aku menelepon malam-malam begini? Aku menjaga suaraku tetap tenang. Bertanya dengan jelas setiap kata. Aku meminta Pak Tono untuk memverifikasi status hukum unit rumah susun relokasi dari pembebasan tanah warisan keluarga Mas Dimas. Suamiku. Aku bertanya apakah sertifikat hak milik sudah diserahkan, dan siapa nama pemilik sah saat ini. Di seberang sana, Pak Tono terdengar membolak-balik berkas sejenak lalu menjawab dengan tegas. Pegawai kelurahan itu mengonfirmasi bahwa seluruh prosedur penerbitan sertifikat hak milik untuk rumah susun relokasi tersebut telah selesai lebih dari setahun yang lalu. Sesuai dengan arsip dan tanda tangan persetujuan pengalihan hak dari Ibu Wati. Saat ini, sertifikat hak milik rumah tersebut hanya atas nama satu orang Gilang. Pak Tono bahkan dengan antusias menambahkan bahwa sekitar 2 minggu yang lalu, ada pihak dari bank komersial yang menelepon kelurahan untuk memverifikasi status rumah susun tersebut. Tampaknya, pemilik sedang dalam proses mengajukannya sebagai agunan untuk pinjaman dalam jumlah besar. Setiap kata dari pegawai kelurahan yang keluar dari pengeras suara ponsel terdengar begitu jelas. Menghancurkan semua kebohongan Gilang. Aku mengucapkan terima kasih kepada Pak Tono lalu dengan perlahan mematikan telepon. Atmosfer di ruang perawatan kini membeku. Sunyi senyap hingga suara mesin ventilator terdengar sangat jelas. Para kerabat ternganga kaget.
Pak De hendak mengatakan sesuatu, tetapi terdiam lagi. Tatapan penuh keterkejutannya beralih dariku ke keponakan kesayangan yang baru saja ia bela mati-matian. Budeku dengan gugup meremas-remas tangannya. Wajahnya penuh kebingungan. Tak lagi menunjukkan sikap angkuh seperti sebelumnya. Mereka tampaknya mulai memahami betapa seriusnya masalah ini. Di ranjang, Ibu Wati menolehkan kepalanya. Matanya yang tua terbuka lebar. Napasnya menjadi cepat. Dadanya naik turun tak beraturan. Meskipun tubuhnya sangat lemah, ia samar-samar menyadari seluruh kebenaran pahit yang baru saja terungkap. Putra kesayangan yang rela ia rampas hak anak sulungnya demi membahagiakannya. Putra yang sangat ia percayai ternyata telah menipunya. Gilang diam-diam telah menggunakan sertifikat rumah hasil jerih payah keluarga untuk digadaikan ke bank demi membiayai gaya hidupnya. Membiarkan ibunya terbaring menunggu ajal di rumah sakit dengan tagihan yang membengkak. Gilang membeku di tengah ruangan. Wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya terkepal erat. Gemetar tak terkendali. Ia mencoba membuka mulut untuk membela diri. Mencari alasan untuk menutupi perbuatannya. Tetapi kata-kata seolah tercekat di kerongkongannya. Tatapan semua orang tertuju padanya seperti pisau tajam yang menguliti topeng seorang anak durhaka yang serakah. Keheningan yang mengerikan itu berlangsung lama. Menandakan badai besar yang akan segera menerpa keluarga yang sudah penuh dengan ketidakadilan ini. Aku tidak memberi Gilang kesempatan untuk menenangkan diri. Aku terus melancarkan serangan dengan bukti-bukti baja. Untuk mengakhiri, aku merogoh tas kulitku yang sudah usang. Mengeluarkan setumpuk kertas tebal yang diberikan pengacara Budi pagi tadi. Itu adalah salinan rekening koran yang distempel merah oleh bank. Bukti paling jelas dari sikap pilih kasih yang kejam dari ibu mertuaku dan keserakahan tanpa batas dari adik iparku. Aku mengangkat tumpukan kertas itu tinggi-tinggi di depan para kerabat. Mulai membacakan dengan lantang setiap angka. Setiap tanggal dengan jelas. Tanggal 20 Mei tahun lalu, Ibu Wati mentransfer 300 juta kepada Gilang dengan keterangan bantuan modal usaha. Tanggal 15 Agustus, sejumlah 450 juta kembali ditransfer ke rekening Gilang dengan alasan uang hasil penjualan tanah pertanian. Dan puluhan transaksi besar kecil lainnya tersebar selama 3 tahun terakhir. Total uang yang diam-diam Ibu Wati gelontorkan untuk putra bungsunya mencapai tepat 1,5 miliar rupiah. Ini adalah seluruh uang pensiun almarhum ayah mertuaku ditambah dengan uang ganti rugi tanah milik bersama keluarga. Mendengar aku membacakan setiap angka fantastis itu, Gilang seperti binatang yang terpojok. Mulai mengamuk. Ia menerjang untuk merebut tumpukan kertas dari tanganku. Tetapi aku dengan sigap mundur selangkah. Menyembunyikannya di belakang punggungku. Gilang melotot. Wajahnya memerah. Berteriak memakiku. Menyebutku bajingan. Berani mencampuri privasinya. Berani mengorek-ngorek urusan uang ibu kandung yang diberikan kepada putranya untuk dipermalukan di depan umum. Ia berteriak. Uang ibu? Ya suka-suka ibu. Mau kasih ke siapa kamu itu orang luar. Tidak punya hak ikut campur harta keluarga suami. Sikapnya yang arogan dan tak masuk akal membuat kesabaranku habis. Aku tertawa sinis. Mataku menayam. Aku kembali mengeluarkan setumpuk kertas lain dari dasar tasku. Kali ini bukan rekening koran Gilang, melainkan tumpukan kwitansi transferku sendiri yang sudah lecek. Itu adalah bukti transfer uang 2 juta rupiah yang rutin kukirimkan kepada Ibu Wati setiap bulan pada tanggal yang sama untuk biaya hidup, sumbangan acara, dan obat-obatan. Aku melempar tumpukan kwitansi itu hingga berserakan di lantai keramik di depan Gilang. Aku meninggikan suara. Menanyainya. Selama bertahun-tahun, saat kamu memegang miliaran rupiah untuk membeli mobil, berlibur ke resor, membelikan tas mewah untuk istrimu, apa kamu pernah mengirimkan sepeser pun untuk ibumu yang sudah tua ini untuk membeli obat flu?
Aku bertanya langsung kepada para kerabat yang berdiri terpaku di sana. Siapa sebenarnya yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan uang untuk merawat Ibu Wati selama ini? Aku hanyalah seorang janda yang bekerja sebagai agen properti. Penghasilanku tidak menentu. Harus menghemat setiap sarapan. Tinggal di kamar kos yang bocor untuk memikul tanggung jawab merawat ibu mertua yang seharusnya diemban oleh putra emasnya itu. Kwitansi-kwitansi yang berterbangan di lantai itu seperti tamparan tak terlihat yang mendarat telak di wajah Gilang dan para kerabat yang tadi lantang memakiku. Pak De dengan canggung menundukkan kepala. Tidak berani menatap mataku. Budeku perlahan memalingkan wajah. Terdengar helaan napas sedih yang memecah keheningan. Mereka telah melihat pengorbanan diam-diamku dan wajah asli yang menjijikkan dari keponakan kesayangan mereka. Saat itu, sebuah suara aneh terdengar dari arah ranjang. Menarik perhatian semua orang. Ibu Wati terbaring di sana. Dua aliran air mata keruh mengalir dari sudut matanya yang keriput, membasahi pelipisnya. Beliau telah mendengar semuanya. Beliau melihat rekening koran itu. Melihat tumpukan kwitansi kecil dari menantu yang selalu ia perlakukan dengan dingin, kebenaran yang begitu kejam terpampang di depan matanya membuat jantung tuanya tak sanggup menahan. Penyesalan yang mendalam, kesedihan yang terlambat, dan rasa malu karena ditipu oleh putra yang paling ia cintai bergejolak di dadanya. Dada Ibu Wati mulai kejang-kejang. Napasnya menjadi cepat dan tersengal-sengal. Bunyi bip-bip teratur dari monitor jantung tiba-tiba berubah menjadi rentetan suara yang cepat dan melengking. Tanda darurat. Layar yang menampilkan tanda-tanda vitalnya melonjak tak menentu lalu anjlok drastis. Para kerabat panik dan mundur. Aku berdiri terpaku. Tanganku mencengkeram erat tepi tas. Pintu ruang perawatan terbuka lebar. Sekelompok perawat dan dokter jaga bergegas masuk dengan peralatan darurat di tangan. Bersiap untuk sebuah pertarungan sengit merebut nyawa. Ruang perawatan itu dalam sekejap berubah menjadi medan perang yang kacau. Suara troli peralatan medis beradu. Suara perawat saling memanggil untuk menyiapkan obat jantung. Suara dokter yang terus-menerus meneriakkan perintah menciptakan tekanan yang luar biasa. Para kerabat digiring keluar ke koridor. Berdiri bergerombol dengan wajah cemas dan takut. Aku dan Gilang berdiri terpisah. Tidak ada yang berbicara. Hanya menatap tajam melalui jendela kaca ruang perawatan. Sekitar 30 menit kemudian, monitor jantung untuk sementara kembali stabil. Suara alarm berhenti. Dr. Haris, seorang ahli bedah ternama di rumah sakit provinsi itu, keluar dari ruang resusitasi dengan pakaian yang basah oleh keringat. Ia melepaskan sarung tangan medisnya. Memandang sekilas rombongan keluarga yang menunggu. Lalu berkata dengan nada yang sangat serius. Kondisi pasien Wati saat ini telah memasuki tahap kritis akhir. Gumpalan pada pembuluh darahnya bisa pecah kapan saja jika tidak segera dilakukan bedah torakotomi. Namun, peraturan rumah sakit mengharuskan adanya pembayaran uang muka penuh atau ada perwakilan keluarga yang menandatangani surat jaminan pembayaran biaya darurat setara dengan 400 juta rupiah, agar tim bedah diizinkan untuk memulai operasi. Ia menyodorkan surat jaminan biaya, dan sebuah pulpen ke arah rombongan kerabat. Bude dan Pak De buru-buru menarik tangan mereka. Menghindari tatapan dokter. Mereka beralasan hanya kerabat jauh. Ekonomi sulit, dan tidak punya wewenang atau kemampuan untuk menanggung utang sebesar itu. Semua mata sekali lagi tertuju padaku dan Gilang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Gilang segera memalingkan wajah. Pura-pura merogoh saku mencari ponsel. Ia bergumam bahwa ia sedang dikejar utang. Semua surat-surat identitasnya sudah digadaikan. Jadi ia tidak memiliki kapasitas hukum untuk menandatangani surat jaminan. Dr. Haris mengerutkan kening. Beralih menatap lurus ke arahku. Menantu tertua yang sejak tadi hanya diam. Ia menyodorkan surat perjanjian itu ke arahku. Mengharapkan sebuah anggukan untuk menyelamatkan nyawa yang terancam di ranjang pesakitan.
Aku menatap kertas hitam di atas putih itu. Rasanya seperti sebuah vonis seumur hidup yang menantiku. Hatiku saat ini tidak lagi memiliki ruang untuk kelembutan yang buta. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan tegas mendorong kembali kertas itu ke tangan Dr. Haris. Aku berkata dengan suara yang jelas dan lantang agar semua orang di koridor bisa mendengarnya. Uang pensiun, uang ganti rugi tanah, dan seluruh harta simpanan Ibu Wati seumur hidupnya sudah diberikan semua kepada putra bungsunya untuk membangun rumah tangga bahagia. Seluruh kemewahan keluarga ini sudah ia nikmati sepenuhnya. Sedangkan saya, seorang janda yang bekerja serabutan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Satu-satunya aset yang tersisa hanyalah 75 goro-golo rupiah di kartu ATM. Aku menegaskan bahwa aku tidak memiliki kewajiban. Juga tidak memiliki kemampuan untuk menanggung utang kematian raksasa ini. Menggantikan orang yang sedang hidup bergelimang harta. Saya sarankan, dokter, berikan surat itu kepada putra kandungnya. Orang yang namanya tercantum dalam kepemilikan aset miliaran rupiah milik Ibu Wati. Setelah mengucapkan kata-kata yang terdengar kejam namun sepenuhnya masuk akal itu, aku berbalik dan berjalan lurus menuju tangga. Mengabaikan panggilan lirih dari budeku dan tatapan terperangah dari para kerabat. Aku baru saja menuruni satu anak tangga ketika mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa di belakangku. Itu Dr. Haris. Ia memanggil namaku. Berjalan cepat menuruni tangga dan berdiri sejajar denganku. Dr. Haris menatapku dengan sorot mata penasaran bercampur pemahaman. Ia bertanya, "Mengapa dalam situasi genting seperti ini? Di hadapan hidup dan mati ibu mertua, Anda bisa tetap begitu tenang dan dingin?" Ia telah menyaksikan berbagai macam drama keluarga yang menangis histeris di rumah sakit. Tetapi kasus sepertiku sangat jarang ia temui. Aku berhenti. Mengangkat kepala menatap dokter yang seumuran dengan almarhum Mas Dimas itu. Aku tersenyum getir. Menceritakan secara singkat kisah tentang uang 1,5 miliar dan rekening koran yang disembunyikan itu. Aku berkata bahwa ketenanganku saat ini adalah buah dari kelelahan dan kematian hati dari dalam. Aku tidak tak berperasaan. Hanya saja kebaikanku telah diinjak-injak terlalu lama, hingga tak tersisa lagi untuk dibagikan kepada orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Aku menatap lurus ke mata Dr. Haris. Dengan tulus mengajukan sebuah permohonan. Aku memintanya untuk menjadi saksi hidup atas kejadian hari ini. Aku ingin ia menyaksikan dengan jelas sikap menghindar dari tanggung jawab keluarga suamiku. Terutama putra kandung Ibu Wati. Agar kelak jika ada sengketa hukum atau gunjingan dari publik. Aku punya seseorang untuk membersihkan namaku. Bahwa kekejaman ini bukan berasal dariku. Dr. Haris terdiam sejenak lalu mengangguk setuju. Ia berkata jam jaganya baru saja selesai, dan ia akan menemaniku untuk menyelesaikan kisah yang penuh dengan ketidakadilan ini. Saat kami meninggalkan rumah sakit, langit kota sudah berubah menjadi kelabu. Awan hitam menggumpal, menandakan badai besar akan segera datang. Dr. Haris menawarkan untuk mengantarku karena melihat kondisiku yang lelah dan pucat. Tidak aman untuk mengendarai motor tua di jalanan yang akan segera licin. Aku mengangguk. Memarkir motorku di tempat parkir rumah sakit, lalu masuk ke dalam mobilnya. Tujuan kami adalah sebuah apartemen mewah yang berdiri megah di pusat kota yang ramai. Tempat Gilang dan istrinya hidup dalam kemewahan. Mobil berhenti di depan lobi megah. Apartemen Candi Residence. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan cahaya lampu gantung yang gemerlap. Para petugas keamanan berseragam rapi membungkuk memberi salam kepada tamu yang keluar masuk. Kemewahan di sini sangat kontras dengan kamar kosku yang sempit dan bocor. Sangat kontras dengan koridor rumah sakit yang berbau disinfektan tempat ibu mertuaku meregang nyawa. Semakin kulihat pemandangan ini, semakin pedih hatiku memikirkan nasibku dan almarhum suamiku. Dr. Haris mengikutiku masuk ke dalam lift. Menekan tombol ke lantai 18.
Koridornya dilapisi karpet merah yang empuk. Aku berhenti di depan unit sudut dengan pintu kayu besar berukir indah. Aku menekan bel. Nada bel yang merdu terdengar. Cukup lama kemudian, baru terdengar suara kunci dibuka dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Adik iparku, Vina, muncul dengan gaun tidur, sutra berwarna merah cerah. Wajahnya berias tebal meskipun sedang di rumah. Vina menatapku dengan sebelah mata. Pandangannya menyapu dari rambutku yang berantakan ke pakaianku yang pudar. Lalu berhenti pada Dr. Haris yang berdiri di belakangku. Ia mengangkat dagu. Bertanya dengan nada sinis dan ketus. Ada perlu apa kesini Mas Gilang lagi sibuk urus utang di luar? Belum pulang? Kalau ada perlu, telepon saja. Jangan seenaknya bawa orang asing ke sini mengganggu privasi keluarga kami. Sikap kurang ajar adik iparku itu seolah menyiram bensin ke dalam api amarah yang membara di hatiku. Aku tidak menghiraukan kata-katanya. Mendorong kuat pintu kayu itu hingga terbuka lebar, dan melangkah masuk dengan angkuh ke ruang tamu di hadapan Vina yang terkejut. Apartemen itu sangat luas. Perabotannya serba impor dan mahal. Sofa kulit asli. Televisi layar lebar. Lemari pajangan berisi minuman keras impor yang mewah. Seluruh penjuru rumah memancarkan aroma uang dan kemewahan. Vina dengan marah membanting pintu. Menghampiriku sambil berteriak. Memakiku tidak punya sopan santun. Berani menerobos masuk ke rumah orang. Ia terus berbohong membela suaminya. Menangis meraung-raung bahwa mereka sedang bangkrut. Hidup susah dari hari ke hari. Kakak ipar tidak kasihan sama adik. Malah datang ke sini bikin ribut. Cari-cari alasan buat minta uang. Vina memainkan peran korban dengan sangat mulus. Persis seperti yang dilakukan Gilang di rumah sakit. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang megah. Mataku dengan dingin menyapu wajah palsu Vina. Aku mengeluarkan tumpukan rekening koran berstempel merah dari tasku. Melemparkannya dengan keras ke atas meja kopi kaca kristal yang mahal itu. Tumpukan kertas itu membentur meja, menciptakan suara yang memekakan. Aku meninggikan suara, melancarkan serangan psikologis bertubi-tubi. Aku meminta Vina untuk membuka matanya lebar-lebar dan melihat dengan jelas apakah angka-angka fantastis yang tertulis di sana adalah uang yang jatuh dari langit atau darah daging dari ibu mertua yang sedang sekarat di rumah sakit. Aku menunjuk lurus ke wajahnya, menjelaskan bahwa uang 1,5 miliar itu adalah dana pensiun. Uang hasil jerih payah seluruh keluarga pihak suami, termasuk bagian almarhum suamiku, yang telah dengan kejam mereka telan bulat-bulat untuk membeli rumah, mobil, dan berfoya-foya. Melihat rincian rekening koran lengkap dengan tanggal dan nomor rekening, wajah angkuh Vina seketika berubah. Ia dengan panik mengambil tumpukan kertas itu. Tangannya gemetar. Matanya bergerak liar mencari cara untuk berkelit. Topeng korban yang malang itu terkoyak tanpa ampun, memperlihatkan sifat serakah dan licik dari pasangan penipu itu. Vina dengan gugup melemparkan kembali tumpukan rekening koran ke meja. Mundur beberapa langkah, hingga punggungnya menyentuh sofa. Keangkuhan awalnya lenyap, digantikan oleh ketakutan yang jelas di wajahnya yang berpoles bedak. Ia mulai tergagap membela diri. Uang dikasih ibu. Ya, kami terima. Hukum mana yang melarang ibu memberi uang kepada anak laki-lakinya? Ia mencoba berpegang pada alasan dangkal itu untuk menolak tanggung jawab. Aku maju selangkah mendekati Vina dan memberikan ultimatum yang tegas. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas agar ia mengerti betapa seriusnya masalah ini. Aku menuntut kalian untuk segera menjual mobil mewah yang terparkir di basement, atau menggadaikan apartemen ini untuk menghasilkan 400 juta guna membayar biaya operasi ibu kalian. Jika sampai besok pagi rumah sakit tidak menerima uangnya, saya akan segera bersama pengacara. Saya mengajukan gugatan ke pengadilan atas tuduhan penipuan dan penggelapan aset warisan sah milik suami saya.
Saya juga akan meminta perintah sita jaminan darurat untuk membekukan seluruh rekening bank serta melarang pengalihan nama atas rumah dan mobil ini sampai kasusnya selesai. Mendengar kata pengadilan dan sita aset, Vina panik luar biasa. Ia buru-buru menyambar ponsel di atas meja. Menelepon Gilang. Dengan suara gemetar. Ia menangis histeris. Memberitahu bahwa aku telah memegang semua bukti transfer 1,5 miliar dan mengancam akan menuntut ke pengadilan untuk menyita rumah mereka. Di seberang telepon. Gilang tampaknya juga panik bukan main. Sekitar 15 menit kemudian. Pintu apartemen terbanting terbuka. Gilang masuk seperti badai. Terengah-engah. Pakaiannya acak-acakan. Bau alkohol yang menyengat tercium dari tubuhnya. Begitu melihatku berdiri tegak di ruang tamu. Mata Gilang memerah penuh urat. Ia kehilangan akal sehat. Berteriak mengumpat kasar, lalu menerjang ke arahku. Mengangkat tangan hendak menamparku untuk menunjukkan kekuasaannya. Namun, tangan Gilang belum sempat menyentuh wajahku. Sebuah kekuatan besar telah menepisnya. Dokter Haris, yang sejak tadi dia mengamati dari sudut ruangan. Dengan sigap melangkah maju. Menangkap pergelangan tangan Gilang dan memelintirnya ke belakang. Postur tegap seorang dokter bedah lebih dari cukup untuk melumpuhkan seorang pria mabuk yang lemah. Dokter Haris berkata dengan suara dalam dan berwibawa. Memperingatkan Gilang untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap perempuan. Jika tidak, ia akan segera memanggil polisi atas tuduhan penganiayaan. Merasakan sakit yang luar biasa. Gilang meronta. Melepaskan tangannya. Lalu mundur ke samping istrinya. Ia melotot padaku. Tetapi ketakutan sudah mulai merayap di benaknya. Ia mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya. Menantangku? Gugat saja uang ibu kasih ke anak itu sepenuhnya sah. Pengacara mana yang berani melawan tanda tangan ibu kandung? Aku tidak mau berdebat dengan orang yang keras kepala. Aku mengeluarkan kartu nama pengacara Budi dari tasku. Meletakkannya dengan rapi di atas meja kopi tepat di samping tumpukan rekening koran. Aku menatap lurus ke mata pasangan itu. Melontarkan kata-kata paling dingin dan tajam. Saya tidak kekurangan bukti untuk membuktikan bahwa sumber aset itu adalah warisan dari ayah mertua saya. Dan pengalihan harta bersama tanpa persetujuan dari ahli waris tingkat pertama lainnya adalah pelanggaran hukum perdata. Perintah sita aset akan dikeluarkan lebih cepat dari yang kalian bayangkan. Aku berbalik. Menunjuk ke arah pintu yang terbuka. Aku memberikan batas waktu terakhir untuk adik iparku dan istrinya. Pilihannya ada di tangan kalian. Keluarkan uang kalian sendiri untuk menyelamatkan ibu kalian dan menjaga kehormatan serta kedamaian. Atau hadapi pengadilan. Hadapi penghakiman hukum dan masyarakat. Dan kehilangan semua yang kalian miliki. Selesai berkata, aku melangkah keluar dari apartemen yang berbau uang kotor itu. Dokter Haris berjalan di belakangku. Dengan lembut menutup pintu kayu itu, mengunci kepanikan, ketakutan, dan suara pertengkaran saling menyalahkan dari pasangan itu di dalam. Di koridor apartemen yang sunyi, aku berjalan dengan perasaan lega yang aneh. Pertarungan ini baru saja dimulai. Tetapi aku yakin pemenang akhirnya adalah kebenaran dan keadilan. Hujan badai mulai turun dengan deras di kota. Dokter Haris mengantarku sampai ke ujung gang kecil menuju kamar kosku. Aku mengucapkan terima kasih padanya. Lalu mengenakan jas hujan tipis. Melangkah gontai melewati genangan air keruh menuju kamarku. Pintu kayu yang reot tertutup. Mengunci suara bising kota di luar. Di dalam kamar hanya tersisa suara hujan yang deras di atap seng dan helaan napasku yang berat. Seluruh tubuhku terasa pegal dan lelah setelah seharian berperang melawan kepalsuan orang-orang yang mengaku keluarga. Aku duduk terkulai di tepi ranjang beralas tikar. Mengusap tetesan air hujan dingin di keningku. Tiba-tiba ponselku bergetar hebat di dalam tas. Aku membuka layar. Serangkaian pesan dari nomor Gilang muncul terus-menerus.
Awalnya adalah kata-kata memohon dan merengek. Tolonglah, Mbak. Ingat kita ini keluarga. Jangan diperbesar masalahnya biar tidak jadi bahan tertawaan orang. Ia berjanji akan mengatur uang dengan baik. Tetapi ketika melihatku tidak membaca dan tidak membalas, pesan-pesan itu langsung berubah nada, menjadi makian dan ancaman. Gilang menggunakan kata-kata paling kasar untuk mengutukku. Menyebutku perempuan kejam yang tega mendorong ibu dan adiknya sendiri ke jurang kematian. Aku dengan tenang membaca sekilas barisan tulisan penuh kebencian itu. Hatiku sama sekali tidak terusik oleh rasa takut atau marah. Rasa jijik telah mematikan semua emosi. Di antara tumpukan pesan sampah dari Gilang, ada sebuah pesan gambar dari pengacara Budi. Ia mengirim pesan singkat. Mbak, siapkan mental sebelum melihat ini. Aku menekan jariku untuk membuka foto itu. Itu adalah sebuah surat wasiat yang diketik rapi. Lengkap dengan tanda tangan, cap jempol Ibu Wati, dan stempel merah pengesahan dari kantor notaris setempat. Tanggal surat wasiat itu dibuat tepat 1 bulan setelah peringatan 1 tahun kematian Mas Dimas, suamiku. Aku memperbesar layar, membaca dengan tegang setiap baris di atas kertas takdir itu. Isi surat wasiat itu menyatakan dengan sangat jelas bahwa Ibu Wati, sebagai ahli waris dan kepala keluarga, memutuskan untuk mewariskan seluruh asetnya termasuk uang tabungan, hak guna tanah warisan di kampung, dan unit rumah susun relokasi di kota hanya kepada 1 orang putra bungsunya, Gilang. Beliau memberikan kuasa penuh kepada Gilang untuk menjual, mengalihkan, dan mengatur semua aset tersebut, tanpa perlu persetujuan siapapun. Yang membuat hatiku seperti diremas adalah bagian daftar ahli waris. Namaku dan bagian aset yang seharusnya menjadi hak almarhum suamiku telah sepenuhnya dihapus. Tidak ada satu baris pun yang menyebut Mas Dimas, putra sulung yang seumur hidupnya bekerja keras sebagai kuli bangunan, mengirimkan setiap rupiah gajinya untuk merenovasi rumah di kampung. Tidak ada satu kata pun yang menyebut aku, menantunya, yang telah mewakili keluarga merawatnya dari urusan makan hingga tidur selama 5 tahun penuh. Di mata Ibu Wati, kami hanyalah hantu yang tidak ada. Atau hanya ada saat ia membutuhkan uang untuk biaya hidup bulanan. Aku memeluk ponselku erat-erat. Rebah tak berdaya di ranjang. Air mataku tidak jatuh. Tetapi rasa sakit dari lubuk hati yang paling dalam berubah menjadi rasa dingin yang absolut. Aku teringat malam-malam musim hujan yang dingin. Aku harus bangun dini hari untuk memasak bubur dan merebuskan jamu untuk Ibu Wati. Aku teringat saat aku sakit. Aku masih memaksakan diri mengantar klien melihat tanah hanya untuk mendapatkan beberapa ratus ribu rupiah komisi. Demi memastikan ibu mertuaku bisa merayakan Lebaran dengan layak, aku pernah naif percaya bahwa jika aku hidup dengan penuh bakti, jika aku tulus, maka ibu mertuaku akan menganggapku seperti anak kandungnya sendiri. Tetapi surat wasiat kejam dari dasar lemari ini telah menamparku dengan keras, menghancurkan ilusiku. Pengorbananku selama ini sia-sia. Aku tidak hanya dimanfaatkan tenaganya, tetapi juga dirampas secara terang-terangan hak-hak hukum yang telah ditebus oleh suamiku dengan masa muda dan nyawanya. Rasa sakit itu memberi jalan bagi keinginan untuk melawan yang begitu kuat. Aku duduk tegak. Mataku tertuju pada foto Mas Dimas di altar. Aku menyalakan sebatang dupa, menangkupkan tangan berdoa. Aku berjanji dalam hati kepadanya bahwa aku tidak akan lagi menjadi pengecut yang pasrah. Aku mengabaikan semua pesan permohonan dan makian dari Gilang. Bertekad untuk bertindak demi diriku sendiri, dan demi keadilan bagi almarhum. Besok pagi, aku akan mengakhiri rantai penderitaan ini dengan tanganku sendiri. Pagi harinya, langit cerah berawan. Sinar matahari yang terik menyinari jalanan aspal yang masih basah setelah hujan badai semalam. Aku bangun pagi-pagi sekali, menyetrika satu-satunya setelan kerja yang kumiliki hingga rapi. Menata rambutku dengan baik.
Aku membawa seluruh berkas bukti, rekening koran, foto, surat wasiat, dan akta nikahku dengan Mas Dimas. Tujuan pertamaku bukan rumah sakit, melainkan sebuah toko emas besar di persimpangan jalan yang ramai. Aku berdiri di depan etalase kaca, perlahan melepaskan kalung emas tipis dari leherku. Ini adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan almarhumah ibuku sebagai mahar sebelum beliau meninggal. Selama bertahun-tahun hidup dalam kesulitan, bahkan saat kelaparan, aku tidak pernah berpikir untuk menjualnya. Tetapi hari ini, aku membutuhkan sejumlah uang untuk biaya jaminan guna mengajukan sita aset darurat di pengadilan. Aku tidak mau meminjam dari pengacara Budi, karena aku ingin pertarungan hukum ini kujalani dengan kakiku sendiri. Pemilik toko emas menimbang kalung itu dengan hati-hati lalu memberiku segepok uang tunai senilai 10 juta rupiah. Aku menyimpan uang itu dengan baik di dalam tas. Melangkah keluar dari toko dengan tekad sekeras baja. Tepat pukul 9 pagi, aku tiba di kantor pengacara Budi. Ia sudah menyiapkan draft gugatan perdata tentang sengketa harta warisan dan permohonan pembatalan sebagian transaksi perdata yang tidak sah karena adanya penipuan dan penggelapan aset. Aku membaca dengan teliti setiap kata dalam surat gugatan itu. Setiap argumen yang diajukan pengacara begitu tajam dan jelas, dilampiri dengan bukti-bukti lengkap dari rekening koran bank dan surat keterangan dari pemerintah daerah. Aku mengambil pulpen dan dengan mantap menandatangani namaku di bagian bawah surat gugatan. Goresan penaku begitu tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Aku dan pengacara Budi langsung menuju gedung pengadilan negeri kota. Suasana di lembaga peradilan itu sangat formal dan serius. Kami masuk ke bagian pelayanan terpadu satu pintu, menyerahkan seluruh berkas kepada petugas. Setelah memeriksa sekilas bukti-bukti dan sifat mendesak dari kasus yang berisiko penggelapan aset lebih lanjut, petugas pengadilan setuju untuk segera menerima berkas tersebut. Sesuai arahan pengacara, aku membuat permohonan agar pengadilan mengeluarkan putusan sela untuk tindakan sita jaminan darurat. Aku menggunakan uang 10 juta hasil penjualan kalung tadi, ditambah sisa uang receh yang kumiliki, untuk membayar panjar biaya perkara dan uang jaminan sesuai aturan hukum. Permohonanku sangat jelas, pengadilan harus segera membekukan semua rekening bank atas nama Gilang, sekaligus mengirimkan surat perintah sita yang melarang segala bentuk pengalihan nama, penjualan, atau gadai atas apartemen mewah dan mobil yang dimilikinya. Semua prosedur berjalan cepat dan lancar berkat pemahaman hukum pengacara Budi. Ketika memegang tanda terima dari pengadilan, perasaan lega menyelimuti tubuhku. Hukuman-hukuman pertama telah dilancarkan. Orang-orang yang selalu merasa berhak berdiri di atas keringat dan air mata orang lain kini akan merasakan akibatnya. Aset yang mereka rampas sebentar lagi akan menjadi beban yang mengunci mereka. Selesai urusan di pengadilan, aku berpisah dengan pengacara Budi untuk kembali ke rumah sakit daerah. Dalam perjalanan, hatiku tenang seperti danau di musim gugur. Rasa takut akan gunjingan orang, takut akan tatapan sinis kerabat telah sepenuhnya sirna. Aku melangkah melewati gerbang rumah sakit, menyusuri koridor UGD yang sudah akrab. Para kerabat yang kemarin masih lantang memakiku, kini saat melihatku datang, buru-buru menghindari tatapanku dan menyingkir memberi jalan. Aku melewati mereka dengan sikap seorang pengamat. Seorang wanita yang sepenuhnya bebas. Tidak lagi terbelenggu oleh penghakiman moral tak kasat mata dari keluarga yang tak berperasaan ini. Ibu Wati telah dipindahkan dari ruang gawat darurat biasa ke unit perawatan intensif ICU. Tempat bagi pasien dengan prognosis sangat buruk yang hanya bisa menunggu keajaiban atau keputusan operasi hidup mati. Aku berdiri di luar koridor kaca, melihat ke dalam melalui layar monitor. Suasana di sekitar sunyi senyap. Para Bude dan Pakde duduk tersebar di kursi-kursi plastik. Wajah mereka semua menunjukkan kelelahan dan kejenuhan. Tidak ada lagi yang berani menyinggung soal uang atau menyindirku seperti kemarin. Tepat pada saat itu,
Suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari arah tangga. Gilang muncul. Penampilannya sangat panik dan kacau. Pakaiannya kusut. Keningnya basah oleh keringat. Berbeda dengan penampilannya yang necis biasanya. Hari ini ia terlihat sangat menyedihkan. Ia menerobos kerumunan kerabat. Berjalan ke hadapanku. Terengah-engah. Gilang merogoh dompet bermereknya. Mengeluarkan sebuah kartu kredit hitam dan meletakkannya di atas meja plastik di koridor. Dengan suara serak. Ia berusaha menunjukkan diri sebagai anak yang bertanggung jawab dan berkorban. Ia berkata dengan suara keras kepada Bude dan Pakde, bahwa ia dan istrinya baru saja pontang-panting mencari pinjaman dan terpaksa menggesek kartu kredit ini untuk menarik tunai 40 juta rupiah. Katanya, uang ini untuk membayar sebagian biaya perawatan ibu untuk beberapa hari ke depan. Sambil menunggu saya meminjam lebih banyak dari teman-teman. Mendengar itu, Bude dan Pakde mengangguk-angguk kecil. Mata mereka memancarkan secercah harapan. Mengira keponakan kesayangan mereka akhirnya telah bertobat. Namun, sifat egois Gilang tidak bisa disembunyikan lama. Baru saja selesai mengucapkan kata-kata mulianya, Gilang langsung merogoh saku dada. Mengeluarkan selembar kertas putih yang sudah ditulis penuh dan sebuah pulpen. Dengan tak tahu malu, ia mendorong kertas itu ke arahku. Disertai permintaan yang sangat tidak masuk akal. Gilang dengan angkuh berkata bahwa uang 40 juta ini adalah hasil gesek tunai kartu kredit yang bunganya dihitung harian oleh bank dan sangat tinggi. Ia menuntutku sebagai kakak ipar tertua untuk menandatangani surat utang ini sebagai jaminan bahwa aku akan bertanggung jawab membayar seluruh bunga yang timbul setiap bulan kepada pihak bank. Ia menanggung pokoknya untuk menyelamatkan ibu. Sementara aku harus bertanggung jawab menanggung bunganya untuk berbagi beban dengan adik ipar. Aku menatap surat utang tulisan tangan dengan goresan acak-acakan itu, lalu beralih ke wajah Gilang yang datar tanpa rasa malu sedikit pun. Aku tertawa getir. Tawaku menggema di koridor yang sepi itu membuat Gilang terkejut. Aku tidak menyangka di dunia ini ada orang yang begitu perhitungan dan kejam. Aku dengan lantang membongkar keegoisannya yang tak terbatas di depan semua orang. Ibu kandungnya terbaring sekarat di ruang ICU. Nyawanya dihitung dalam jam dan menit. Namun, putranya yang memegang aset 1,5 miliar hanya membawa uang receh 40 juta ke sini untuk bermain sandiwara. Lebih parahnya lagi, ia menggunakan nyawa ibunya sendiri sebagai umpan untuk memaksa kakak iparnya yang miskin menandatangani surat utang untuk menanggung bunganya. Bahkan lintah darat sekalipun tidak memiliki hati sehitam dirinya. Kali ini, kata-kataku bagai palu godam yang menghancurkan topeng moral tipis Gilang. Para kerabat yang menyaksikan seluruh kejadian itu juga tidak bisa menerimanya. Pakde dengan marah memukul kursi. Memaki Gilang sebagai anak durhaka yang otaknya hanya berisi uang. Budeku menggelengkan kepala dengan jijik. Memalingkan muka. Tak sudi lagi melihat wajah keponakan yang pernah ia banggakan. Rasa jijik terpancar jelas di setiap wajah kerabatnya. Di hadapan tatapan marah orang banyak, Gilang tak bisa berkata-kata untuk membela diri. Ia buru-buru mengambil kembali kartu kredit dan surat utangnya dari meja. Wajahnya memerah karena malu. Aku tidak mau lagi berlama-lama melihat penampilannya yang menyedihkan. Aku meninggalkan keheningan penuh penghakiman itu di koridor. Perlahan berbalik dan melangkah menuju area pendaftaran untuk menjenguk pasien di ruang ICU. Saat jam besuk khusus tiba, aku mendaftar pada perawat jaga untuk bisa masuk. Sesuai aturan ketat ruang ICU, aku harus mengenakan pakaian pelindung medis tipis berwarna biru, topi penutup rambut, masker medis, dan membersihkan tangan dengan disinfektan. Pintu ICU yang berat terbuka menyambutku dengan ruang yang dingin, steril, dan suara bip-bip teratur dari puluhan mesin penunjang kehidupan. Aku berjalan ke ranjang nomor 3, tempat Ibu Wati terbaring. Tubuh tuanya tenggelam di antara lapisan spray putih.
Di sekelilingnya ada banyak sekali selang yang terhubung ke monitor jantung, tekanan darah, dan mesin infus otomatis. Matanya terpejam. Napasnya lemah melalui masker oksigen yang menutupi wajah tirusnya. Merasakan ada seseorang di sampingnya. Beliau perlahan membuka matanya yang sayu, ketika menyadari orang yang berdiri di hadapannya adalah aku. Sorot matanya menunjukkan perasaan yang rumit dan sulit diungkapkan. Ada kebingungan, kesedihan, dan juga pengharapan. Aku menarik kursi stainless steel dan duduk di samping ranjang. Aku tidak membawa kemarahan atau dendam. Suaraku terdengar datar dan tenang, seolah sedang menceritakan kisah orang lain. Aku berbisik di telinganya, memberitahukan bahwa pagi ini aku telah secara resmi mengajukan gugatan terhadap Gilang ke pengadilan negeri. Aku juga memberitahunya bahwa pengadilan telah menyetujui dan mengeluarkan perintah sita darurat untuk seluruh rekening bank serta melarang jual beli atau pengalihan atas apartemen dan mobil yang dimiliki oleh putra emasnya itu. Mendengar itu, tubuh Ibu Wati tiba-tiba bergetar hebat. Matanya terbuka selebar-lebarnya, penuh dengan keterkejutan yang luar biasa. Detak jantung yang ditampilkan di layar monitor mulai melonjak. Tapi aku tidak berhenti. Aku terus mengungkapkan semua perasaan terpendam yang telah kusimpan selama 5 tahun. Aku mengingatkannya kembali pada hari-hari saat Mas Dimas, suamiku, bekerja keras sebagai kuli bangunan. Tangannya yang kapalan dan berdarah. Semua demi bisa mengirim sedikit uang untuk ibunya untuk merenovasi rumah reot di kampung. Aku mengingatkannya pada tahun-tahun masa mudaku yang terkubur dalam makan seadanya. Dalam berjalan kaki puluhan kilometer di bawah terik matahari, demi menghemat setiap rupiah untuk dikirimkan agar beliau bisa menikmati masa tua. Aku menegaskan kepadanya dengan suara mantap bahwa aku mengajukan gugatan bukan karena serakah ingin merebut harta siapapun. Tetapi aku hanya menuntut kembali hak darah dan keringat suamiku, yang telah dengan kejam, ia rampas secara melawan hukum. Aku ingin menuntut keadilan bagi seorang istri yang telah mengorbankan segalanya. Namun, pada akhirnya diperlakukan lebih buruk dari seorang pengemis. Setiap kata-kataku seperti jarum tajam yang menusuk langsung ke nurani Ibu Wati yang sedang sekarat. Ibu Wati sangat terkejut. Kebenaran tentang surat wasiat yang kejam. Kebenaran tentang penipuan putra bungsunya. Dan sikap dingin menantunya saat ini. Semuanya menjadi pukulan telak yang luar biasa. Tangan keriputnya yang penuh bintik-bintik penuaan berusaha terangkat. Gemetar menjulur dari balik selimut tipis. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia mencoba memegang erat ujung pakaian pelindungku. Beliau tidak bisa berbicara karena masker oksigen. Tetapi matanya telah mewakili ribuan kata. Dari sudut matanya yang dalam, setetes air mata panas mengalir, membasahi pipi keriputnya, jatuh ke atas bantal putih bersih. Itu adalah air mata penyesalan yang mendalam. Kesadaran yang terlambat atas kesalahan fatal yang telah ia perbuat terhadap orang-orang yang tulus mencintainya. Beliau telah menyadari bahwa prinsip hidup bukanlah tentang membedakan anak laki-laki atau perempuan, anak bungsu atau sulung, melainkan tentang hati nurani dan kebaikan. Aku menatap tetesan air mata itu jatuh. Hatiku tidak merasa puas. Tetapi juga tidak ada lagi rasa iba yang buta. Aku mengerti bahwa beliau telah menyesal. Beliau telah menyadari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku perlahan melepaskan jari-jarinya yang kurus dari pakaianku. Aku meletakkan kembali tangannya dengan rapi di bawah selimut hangat. Tersenyum lembut sebagai tanda perpisahan tanpa kata. Lalu diam-diam berbalik dan melangkah keluar dari ruangan yang dingin itu. Baru saja selesai melepas pakaian pelindung dan membuangnya ke tempat sampah khusus di koridor. Ponsel di sakuku kembali bergetar tanpa henti. Kali ini, sebuah pesan teks dari nomor Gilang. Isinya bukan lagi makian atau tantangan seperti tadi pagi, melainkan kepanikan yang luar biasa. Ia melaporkan bahwa kartu ATM-nya telah dinonaktifkan saat akan menarik uang.
Kantor pengelola apartemen juga baru saja mengirimkan pemberitahuan tentang perintah larangan transaksi dari pihak berwenang. Ia menjerit melalui pesan teks itu, memohon agar aku mencabut gugatan. Bersumpah akan segera menjual rumah dan mobil untuk mengembalikan bagianku dan membayar biaya rumah sakit ibunya. Aku membaca pesan itu. Sudut bibirku sedikit terangkat. Kekuatan hukum telah memberinya pelajaran yang setimpal tentang akibat dari keserakahan. Semua negosiasi sekarang sudah terlambat. Alih-alih membalas, aku masuk ke pengaturan kontak. Memilih tombol blokir dan dengan tenang menghapus nomor Gilang selamanya dari daftar kontakku. Mulai saat ini, hidupnya tidak lagi memiliki hubungan apapun denganku. Hukum akan melakukan sisanya untuk membagikan keadilan. Aku berjalan menyusuri koridor, hendak meninggalkan rumah sakit. Ketika Dokter Haris keluar dari ruangannya, melambaikan tangan memanggilku. Wajahnya menunjukkan ekspresi termenung dan emosional. Dokter Haris membawaku ke sudut yang sepi. Dengan lembut memberitahukan kabar dari ruang ICU. Ia bercerita bahwa setelah aku meninggalkan ruangan, Ibu Wati menggunakan sisa tenaganya untuk memberi isyarat kepada perawat agar memanggil dokter jaga. Dengan gerakan yang lemah namun sangat tegas. Beliau meminta agar ventilatornya dilepas dan menandatangani surat penolakan semua tindakan medis lebih lanjut. Dokter Haris menjelaskan bahwa keputusan pasien ini berarti beliau secara sukarela menyerah pada pengobatan untuk memperpanjang hidup. Ibu Wati telah menyadari sepenuhnya kesalahan-kesalahan fatalnya. Pilihannya untuk melepaskan bukan karena takut mati, melainkan sebagai pembebasan terakhir yang ingin ia berikan kepada menantunya yang telah menanggung terlalu banyak penderitaan. Beliau tidak ingin keberadaannya yang rapuh menjadi beban utang. Tidak ingin aku terus terjerat dalam kekacauan keluarga suaminya lagi. Itulah satu-satunya cara ia bisa menebus kesalahannya setelah menyadari sifat asli putra bungsunya. Mendengar kata-kata Dokter Haris, hatiku dipenuhi perasaan haru yang tak terlukiskan. Semua kebencian dan kekesalan yang terpendam selama ini seolah lenyap tertiup angin. Ibu Wati telah mengerti. Telah mengubah pandangannya di saat-saat terakhir hidupnya. Sebuah rekonsiliasi batin telah terjadi. Aku tidak lagi membencinya. Pengampunan diam-diam tumbuh di hatiku, membuka jalan bagi kedamaian yang akan datang. Aku mengucapkan terima kasih kepada Dokter Haris atas semua bantuan dan pengertiannya selama beberapa hari terakhir ini. Aku berbalik, melangkah dengan mantap menyusuri koridor rumah sakit, melewati wajah-wajah kerabat yang masih menunggu dengan segala perhitungan pribadi mereka. Aku meninggalkan di belakangku semua kebisingan, tragedi, dan tradisi yang mengagungkan anak laki-laki yang pernah membelenggu hidupku. Aku melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, disambut oleh sinar matahari. Senja yang cemerlang yang mewarnai seluruh jalanan menjadi keemasan. Udara sejuk setelah hujan terasa segar dan bersih. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan menyebar ke seluruh tubuhku. Rangkaian hari yang gelap dan menyakitkan akhirnya telah berakhir. Di hadapanku terbentang jalan yang lebar. Sebuah tempat di mana aku bisa hidup untuk diriku sendiri. Dengan kedua tanganku dan hasil kerja kerasku yang sah. Sebuah kehidupan baru yang sepenuhnya milikku dimulai hari ini.